narator. Saya Nadia Putra Fitri sebagai editor dan kameramen. Saya Zalika Farina Azura sebagai Azura Putri. Saya Rizka Yuda Amalia sebagai Lia Wulandari. Saya Mazandra Putra sebagai Anjala Nugraha. Saya Mapan Mario Timothy Dapulu sebagai Mario Adi Wangsa. Saya Nurul Devanuti sebagai Misti Kirana. Tidak sebagai pertama. Saya Firdawa Yunisa sebagai Kalisa Larsati. Salam menyaksikan. Drama Memilih Pergi mengisahkan kehidupan Azura, seorang siswi India yang berusaha memperkenalkan nilai-nilai dan harga diri di tengah lingkungan sekolah yang tidak ramah. Berawal dari keberaniannya menolak ajakan berjudi dari teman-temannya, Azura justru harus menghadapi tekanan sosial, ejekan, serta perundungan yang makin hari kian menyakitkan. Keberaniannya serta tidak membuatnya dikucilkan, merendahkan, dan dijadikan sasaran hinaan oleh teman-temannya yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Ironisnya, ketika Azura mencoba melapor kepada guru, suaranya diabaikan. Sikap acuh orang dewasa dan pilihan diam sebagian teman sekelas membuat penderitaannya semakin dalam. Meski Azura memiliki potensi dan prestasi terbukti dari keberhasilannya lolos seleksi lomba menyanyi, keberhasilan itu justru memicu kecemburuan dan perlakuan yang lebih kejam dari para pelaku bullying. Di tengah tekanan terus menumpuk, Azura memilih bertahan dengan caranya sendiri. Dia menahan luka dan tetap menjalani hari seolah semuanya baik-baik saja. Namun, pada akhirnya, ketika tidak ada lagi ruang aman baginya untuk tumbuh dan didengar, Azura kembali keputusan paling sunyi, namun paling berani, memilih pergi dari lingkungan yang perlahan menghancurkan dirinya. Memilih pergi adalah potret detil tentang perundungan, ketidakpedulian, dan kegagalan empati di lingkungan sekolah. Naskah ini menegaskan bahwa dia bukanlah sikap netral dan bahwa kepergian seseorang seringkali bukan karena ia lemah, melainkan karena terlalu lama dibiarkan berjuang sendirian. Di sebuah sekolah yang terlihat biasa, ada hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, padahal menyimpan pilihan besar di dalamnya. Persahabatan, tekanan, dan keberanian untuk berkata tidak akan diuji, terutama bagi mereka yang memilih berjalan lurus di tengah arus yang salah. Hari itu setelah sekolah, sebuah ajakan sederhana berubah menjadi ujian hati bagi Azura. Hari itu setelah sekolah, sebuah ajakan sederhana berubah menjadi ujian hati bagi Azura. Besok sore terasa biasa saja bagi Azura, atau setidaknya dia mengira begitu. Besok pulang bareng lagi ya? Iya. Terus ganti dulu ya. Ngapain? Ya, santai aja. Main kartu gimana? Belakang kantin terasa lebih sunyi dengan tembok rusak dan bau sisa makanan. Mereka duduk berikat. Mario sepatu dengan lihai. Suara gesekannya terdengar jelas di telinga Azura. Adi menaruh beberapa uang receh di tengah lingkaran. Kalian pakai uang? Dikit doang. Selebih aja 10.000 ah. Ini judi. Enggak, aku nggak mau. Aku temenan sama kalian. Tapi kalau kayak gini, aku nggak mau ikutan. Dia udah cabut aja dulu. Enggak, aku nggak mau. Sore itu, sekolah mulai lengah. Langkah Azura pelan menuju lorong, tas dibuka erat. Suara sepatunya bergema di lantai yang sepi. Napasnya ragu, tapi dia memaksa diri melangkah. Ia sampai
terbuka, Bulia terlihat sedang memeriksa buku tugas. Permisi Bu. Ya, Azura, ada apa? Saya mau lapor Bu, teman-teman saya main judi di sekolah. Iya Bu, mereka main kartu pakai uang. Kartu-kartuan begitu. Iya Bu, tapi itu Azura, pikir itu cuma main-main. Anak-anak sering begitu. tapi itu salah Bu. Selama tidak mengganggu jam pelajaran dan tidak ketahuan oleh yang lain, merasa tidak perlu dibesar-besarkan, kamu tidak usah ikut campur urusan orang lain. Kamu fokus belajar saja. Iya Bu. Pagi itu, ruang kelas terasa berbeda. Bukan karena pelajaran yang sulit, melainkan karena suasana yang tidak biasa. Seolah ada sesuatu yang tertahan di udara. Tawa-tawa kecil terdengar sama, sementara bisikan terdengar saling berhasutan tanpa arah yang jelas. Tidak ada yang tampak keliru, namun keanehan perlahan merayap, menyisakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di sudut kelas, Hanzola, Ardi, dan Mario duduk santai, seakan dunia tak pernah menuntut mereka bertanggung jawab atas apapun. Ketika Azura melangkah masuk dengan selusuk di punggungnya, beberapa pasang mata serempak menoleh. Ia belum sempat duduk, bahkan belum sempat menarik nafas lega, ketika sebuah suara bergulung menyambar memecah ketenangan pagi yang rapuh itu. Datang lagi dia. Iya, baju semangat. Oh, Baju dia. Oh, di sini kalau masih bagus. Mau ke kursi aku. Ternyata sini lihat baru dulu. Jangan sama kerja lagi. Ada aku bawa. Ada Bang Aram. Udah, kasihan. Biarin aja. Iya, diam aja, jangan campur nanti jadi ribet. Bang, bisa ketika raya. Ada gini. Aku tuh di sekolah mau. Kenapa sih mereka gitu banget? Udah nih, sini juga tahu kan sama mereka. Orang tua mereka udah tahu. Iya, jangan campur nanti jadi senang. Yuk, yang mau minta dan suruh diam. Bulia berdiri di depan kelas dengan wajah datar. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, seolah menunggu siapa saja yang siap menerima pelajaran hari ini. Suasana yang menyayung perlahan mereda. Baik, semuanya rapi. Kenapa masih ribut? Pasti berat sekali biasa belajar. Azura, kenapa kamu sibuk sendiri? Kelas belum mulai tadi tidak kondusif saja. Iya Bu, maaf. Sudah, itu tidak mendengar alasan lain. Lain kali datang masuk siap kamu merepotkan. Keluarkan buku pakai sejarah kalian. Buka halaman 6. Kalian baca paragraf itu sendiri dulu. Gue juga kelihatan kuat. Fokus membaca, tidak dengan ngobrol. Azura, lanjutkan baca paragraf keduanya ya. Iya Bu. Beneran gak sih? Iya. Azura, Mario, kita tenang. Cukup Azura, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kalian lanjutkan membaca sendiri. Kayak kegoyang. Azura, Azura lu apa mak? Apa amat? Ya baru gitu doang. Kenapa sih mereka gitu banget? Yang lain, duduk kembali. Dan istirahat, bukan berarti kelas jadi semaunya. Azura, nanti saya catat kita bahas pelajaran. Yang lain silakan istirahat. Siang itu, kabar tentang lomba menyanyi menyebar cepat di sekolah. Seperti angin yang berhembus dari satu meja ke meja lain dan terbang berikutnya. Ada yang membicarakannya dengan penuh percaya diri, ada pula yang sekedar mendengar sambil tersenyum kecil dengan menyimpan harapan sia-sia. Di kantin, Azura duduk sendiri di ujung meja. Tangannya memegang sendok, tetapi makanannya hampir tak tersentuh. Wajahnya terlihat tenang, meski di balik itu ada kecemasan yang sulit disembunyikan. Dalam hatinya, dia menyimpan harapan diam-diam, meski ia tahu dirinya bukan anak yang berjuang. Namun,
menyanyi itu entah kenapa terasa berbeda. Tak jauh dari sana, Ardi, Mario, dan Hanzola masuk dari pintu kantin. Tawa mereka ringan, tetapi nada bicaranya menyimpan sesuatu yang meremehkan. Sudah, udah denger lu udah pernah di sini aja ya? Iya. Jangan bawa orang itu. Ini tinggi banget, kalau didikin kenapa? Ada aja, terus nggak bakal masuk juga. Iyalah, yang gitu. Ngomong orangnya sebentar lah. Udah Zul, makan kita aja. Iya. Boleh. Setelah waktu istirahat berakhir, para siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Suasana yang semula tenang perlahan kembali seperti biasa. Tiba-tiba terdengar suara bising dari arah luar kelas. Cukup keras juga menarik perhatian semua orang. Rasa penasaran membuat mereka keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di depan papan pengumuman, kerumunan siswa mulai terbentuk. Kertas hasil lomba menyanyi telah ditempel. Nama-nama berjejer rapi hitam di atas putih. Bagi sebagian orang itu hanya daftar biasa. Bagi yang lain itu adalah penentu. Ardi berdiri paling depan, matanya menyapu daftar itu dengan cepat. Angela, nama kita nggak ada. Apa? Mana coba sini? Ini bercanda kan? Ini nggak ada semua ini. Malah kita seleksi. Yang lu malah Angela Putri. Itu nggak ada jajar. Terus ada lagi. Kita jalan ke kanan laut. Aku enggak. Diam. Ini artinya nggak bisa. Saya main aman, nggak polos. Ada pendiam kemungkinan. Ardi itu lawan. Itu nggak keterlaluan. Udah cukup. Tak ada yang bersuara saat kata-kata tak bisa menjelaskan. Azura melihat suara yang sama ini iakan lampu seolah hanya bersama dirinya. Azura mulai bernyanyi, bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, melainkan dengan duka yang akhirnya berani dan dan ketika suara yang berbunyi itu, semua orang terpaksa mendengarkan karena terkadang mereka tidak berisik. Namun ketika ia akhirnya bersuara, tak ada lagi yang bisa pura-pura tidak mendengar. Manusia berisik, umur satu bicara lantang, lidah tertutup gigi, tapi pagi terpampang. Oh, manusia berisik, berkali tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertemu saja. Bicaralah sejujurnya, tak semua harus terbicara. Suara teriak Azura menghilang. Ruangan itu jatuh dalam sunyi, seolah semua suara tersedot bersama nada terakhir lagu tadi. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya keheningan yang terasa campur dan menyakitkan. Beberapa siswa menunduk, ada yang pura-pura sibuk, ada yang mengalihkan pandangan. Lagu itu terlalu jujur, terlalu dekat dengan kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Azura berdiri, diam sejenak. Tanpa menunggu apapun, ia menundukkan kepala, lalu berbalik dan langsung pergi. Tak ada yang menghentikan. Misty menatap punggung Azura yang menjauh. Azura. Baik, dikit-dikit bawa perasaan. Gila, kita tuh segala juga sama dia. Biarin aja, emang biarin aja nggak kuat. Lo serius ngomong gitu? Murid-murid bergerak balik ke kelas, seolah kejadian barusan bisa dilupakan begitu saja. Kelas yang itu terasa lebih tenang dari biasanya. Hanya suara
Iya, ada terusnya. Azura bisa jelasin materi yang itu nggak? Bisa, bagian yang mana? Ini soalnya gue agak bingung. Oh, ini tuh materinya ada di sini. Itu tangan kenapa? Ah, nggak kenapa-napa. Serius nggak apa-apa. Iya serius, cuma kegores, nggak sengaja. Udah paham? Udah, makasih ya Azura. Ya, sama-sama. Udah tahu materinya? Udah, tapi gue nggak yang lain. Apa? Sama Azura, kayak suka-suka. Buat gimana? Kayak gue biasa. Masa sih? Dia sih bilang nggak kenapa, tapi gue nggak aneh. Maksud lo karena mereka? Kayaknya mungkin, tapi kayaknya ini kelawan deh. Zura, kamu apa itu? Bagus banget hidup lu. Bagiannya. Saya lebay. Segala. Sejak hari itu, suasana kelas berubah. Bukan jadi lebih ramai, justru sebaliknya. Terlalu tenang, terlalu bersihkan dari aturan. Beberapa siswa ngobrol-ngobrol, ada yang bercanda, ada yang sibuk dengan ponsel. Tidak ada guru, suasana bebas, tapi tidak nyaman. Sepi banget terus hari ini. Iya. Ngomong dong Jur, bilang lu apa bikin suasana? Nggak jelas kok. Apa? Takut. Nggak takut, ini kelawan. Lucu ya, baru nyanyi sebentar, terus langsung belanya. Aku penasaran deh, emang lu nyanyi buat jadi simpati ya? Aku nggak nyari apa-apa. Mantap soalnya dia ada kangen. Aku cuma tolong nggak. Baru dalam. Lanjut. Hebat banget lu ya sekarang. Itu bukan salah dia. Lalu, salah siapa? Tadi, rusak yang gitu lu? Enggak. Udah begitu. Tanya sih. Capek. Ngapain tuh? Ngapain? Justru itu. Aku mau sebentar. Mana? Nangis. Pulang kali. Lu puas ya? Enggak, biasa aja. Lu jahat tau gak sih? Enggak, aku realistis. Beberapa menit kemudian, Azura kembali. Balik lagi bocah. Udah selesai drama lu. Capek. Aku benar-benar capek. Lu nggak pernah kenapa kan? Itu yang bikin gue takut. Aku izin dulu. Aku pulang dulu. Hai. Azura, maaf. Alah, baper lu. Besok masuk lagi kan? Ntar lah. Keesokan harinya, bangku tengah kelas itu kosong. Enggak boleh. Bocah kemana dah? Telat ya? Sakit kali. Bolos kali. Bagus deh, pas malam dia ada, gak ada dia aja. Iya. Iya, benar. Anak-anak, ibu ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, Azura sudah pindah sekolah. Ya. Bagus! Harusnya kita semua ada orang. Iya. Pelajaran dilanjutkan, kelas kembali ramai. Tertawa,
telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna tak seperti